Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumaisyah Habibah Zahra dari mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya merupakan mahasiswi program studi manajemen pendidikan Islam. Saya membuat video ini untuk menuntaskan ujian akhir semester saya kelas manajemen kurikulum dan program pendidikan. Di sini saya ingin membahas tentang konsep dasar program pendidikan. Konsep dasar program pendidikan adalah wadah guru meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Hal ini tertuang dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan pemerintah mengesahkan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang Pasal 31 Ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. Konsep-konsep dasar pendidikan di Indonesia yang ideal itu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada dasar historis. Dasar yang memberikan persiapan kepada pendidik dengan hasil-hasil pengalaman masa lalu berupa undang-undang dan peraturan-peraturannya maupun berupa tradisi ketetapannya. Yang kedua ada dasar sosiologis. Dasar sosiologis merupakan kerangka budaya di mana pendidikannya itu bertolak dan bergerak seperti memindahkan budaya, memilih budaya, dan mengembangkannya. Juga ada dasar ekonomis, dasar yang memberi perspektif tentang potensi manusia, keuangan, materi, persiapan yang mengatur sumber keuangan dan bertanggung jawab terhadap anggaran pembelanjaan. Yang keempat ada dasar politik dan administrasi. Dasar ini yang memberi bingkai ideologi, akidah, dasar yang digunakan sebagai tempat bertolak untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Yang kelima ada dasar psikologis. Dasar psikologis adalah dasar yang memberikan informasi tentang watak peserta pendidik, metode yang berbalik dalam praktek pengukuran dan penilaian, bimbingan, dan penyuluhan. Yang keenam ada dasar filsafat. Dasar filsafat ini yang memberi kemampuan memilih yang terbaik, memberi arah suatu sistem yang mengontrol dan memberi arah kepada semua dasar-dasar yang lain. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang program kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kurikulum ini merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar atau Kampus Belajar adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Program tersebut merupakan amanah dari program regulasi landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan hak belajar 3 semester di luar program studi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang keempat ada Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Yang kelima ada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI. Masih banyak lagi undang-undang yang menjadi landasan hukum program kebijakan hak belajar 3 semester di luar program studi ini. Kalian bisa lihat di websitenya. Di website itu ada buku panduan untuk program
kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Tujuan Pak Nadiem membuat kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah program hak belajar 3 semester di luar pendidikan program studi itu untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skill maupun hard skill, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman sekarang. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa yang fleksibel. Masa yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Jadi kita bisa 3 semester itu kita bisa meningkatkan bakat kita di luar bidang studi yang kita jalani gitu. Bentuk kegiatan pembelajarannya itu ada pertukaran pelajar, magang dan praktik kerja. Terus ada asisten mengajar di satuan pendidikan, penelitian, riset. Terus habis itu ada proyek kemanusiaan kayak membantu misalnya lagi ada bencana gitu-gitu. Terus ada kegiatan wirausaha itu seperti kita diajarin bisnis gitu. Terus ada studi atau proyek independen membangun desa atau KKN tematik. Yang ketiga itu ada tanggapan saya pribadi tentang program kurikulum belajar ini Kampus Merdeka ini. Tanggapan saya kalau misalnya memang dalam 2 tahun emang harus mengadakan kampus Merdeka ini, menurut saya perguruan tinggi negeri maupun swasta belum cukup mumpuni, karena program ini mengubah cukup banyak hal fundamental dalam pendidikan tinggi, salah satunya kurikulum kan. Jadi mesti ada peraturan yang jelas bagi perusahaan yang membuka pemagangan bagi mahasiswa nantinya. Saya khawatir kalau program magang yang direncanakan itu justru menjadi alat bagi industri untuk mendapatkan tenaga kerja murah. Jadi kayak dipakai buruh asal-asalan gitu. Dan tanggung jawabnya itu nggak ada gitu. Dan yang keempat itu ada ada soalnya itu respon perguruan tinggi secara nasional berdasarkan jurnal ilmiah. Saya di sini mengambil jurnal ilmiah dari UNY. Sosialisasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Belajar UNY itu mengatakan perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela dapat diambil atau tidak dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester, setara dengan 40 SKS, ditambah lagi dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester, setara dengan 20 SKS, sedangkan kegiatan mahasiswa yang dapat dilaksanakan di luar kampus ada 8 kegiatan, yaitu 1 magang praktik kerja, 2 proyek di desa, 3 mengajar di sekolah, 4 pertukaran pelajar, 5 penelitian riset, 6 kegiatan wirausaha, 7 proyek independen, 8 proyek kemanusiaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.